informasikan dari awal adanya permasalahan tersebut ya, identifikasi seperti apa, dengan menggunakan metode apa, hasil penelitian pembahasan itu seperti atas kesimpulan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya. Pertama, implementasi akad murobaah ditinjau dari pasal 19 ayat 1 merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di Bank Tabungan Nasional Misalnya Syariah, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Implementasi murobaah itu kan akad untuk jual beli ya Bu. Ini adalah barang yang dibeli oleh bank dan dijual kepada nasabah gitu. Di sini akad murobaah itu pokok permasalahannya itu adanya akad wakalah gitu. Harusnya menggunakan akad murobaah, tetapi di dalam praktek atau penyaluran dananya menggunakan akad wakalah gitu. Terus identifikasi masalahnya itu mengenai implementasi akad murobaah di Bank BTPN Syariah. Terus kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam implementasi akad murobaah ditinjau dari pasal 19 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan dalam implementasi akad murobaah ditinjau dari pasal 19 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Metode yang digunakan itu pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian saudara bagaimana? Hasil penelitiannya itu dalam akadnya kan menggunakan akad murobaah ya Ibu gitu. Tetapi dalam praktek di lapangannya itu adanya wakalah, yaitu penyaluran dananya diwakilkan kepada nasabah. Seharusnya bank memberikan barang, akan tetapi yang membelanjakan barang tersebut adalah nasabah, bukan bank gitu, bukan pihak dari bank. Nah, kenapa bank melakukan wakalah sementara dalam aduan harus murobaah? Dikarenakan bank tidak menyediakan barang untuk pemasok untuk nasabah gitu. Takutnya barang yang dibeli dari pihak bank tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabahnya. Terus kendalanya apa? Kendalanya itu kan dananya dikasih ke nasabahnya Ibu gitu. Nah di nasabahnya itu dikelolanya ternyata tidak dengan tidak untuk usaha, akan tetapi ada yang digunakan untuk pribadi, ada untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Saudara bisa menyatakan demikian, ya? Itu hasil penelitiannya. Salah contohnya siapa? Ibu Iha Solihah. Berapa yang uang yang didapat dari bank dibelanjakan atau di untuk kepentingan lain? Uangnya yang pencairan itu 4 juta untuk usaha warung sembako ya Ibu. Setelah 14 hari dilakukan monitoring usaha oleh petugas ke rumah nasabah, ternyata nasabah tidak melakukan untuk usaha warung dan warungnya tidak ada gitu. Seperti itu Ibu. Nah, si Ibu siapa namanya? Iha Solihah. Nah, Ibu Iha kenapa melakukan demikian? Sementara kan di dalam perjanjiannya juga harus dibelikan barang sesuai dengan peruntukannya, kalau peruntukannya. Kenapa? Nah, dikarenakan itu Bu, adanya akan wakalah, uangnya dikasih ke nasabahnya, jadi nggak ada tanggung jawab seperti itu kok Bu. Ibu Ihanya jadi ngerasa menyepelekan hal seperti itu. Seluruhnya 4 juta dipakai atau tidak? Kebanyakan digunakannya untuk pribadi. Dengan pribadi. Iya. Kendala yang lainnya apa? Kendala yang lainnya ada yang digunakan untuk usaha, tetapi ada sebagian buat usaha, ada sebagian untuk pribadi, 50%. Usahanya ada gitu, tapi sebagian lagi digunakan untuk pribadi gitu. Upayanya kalau seperti itu dari saya tanya-tanya dulu kendala. Kendala kan itu ada beberapa ya. Iya. Nah, jadi pihak nasabahnya mungkin saudara tadi mengatakan bahwa kurangnya kesadaran daripada pihak debitur gitu. Seharusnya uang tersebut harus dibelanjakan
dalam artian dibelanjakan untuk modal usaha, tetapi ini tidak, gitu kan? Iya. Ada kendala lain tidak? Kendalanya nasabah tidak relasi pembelian barang kurang dari jumlah pembiayaan yang diterima. Dalam hal ini nasabah memberikan nota atau kwitansi pembelian barang dari pemasok atau supplier tidak sesuai dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Contohnya seperti ini, nasabahnya cairnya 4 juta ya ibu, gitu. Dalam nota itu tidak terdapat full 4 juta gitu, hanya 3 juta, 1 jutanya kemana, seperti itu. Terus ada lagi barang objek murah tidak sesuai secara rinci. Kan dalam akad sudah dirinci ya, seperti untuk sembako, beras, telur dan lain sebagainya gitu. Nah di dalam notanya tidak ada seperti itu, hanya malah barang yang lain yang ditulisnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang memang diberikan modal untuk modal usaha tetapi digunakan untuk yang lain? Apa yang dilakukan pihak bank? Yang dilakukan pihak bank itu pertama petugas melakukan kunjungan kepada nasabah ya Bu, dan memonitoring usaha kepada nasabah sampai pembiayaan tersebut itu berjalan tidak? Berjalan. Dari pihak bank itu berjalan Bu, tetapi jika si ibunya masih kekeh tidak ada wujud usahanya, itu untuk dilunaskan gitu. Dari pihak banknya disuruh untuk dilunasi, atau si ibunya memulai lagi usaha sesuai dengan akad gitu. Terus upaya yang lain? Upaya yang lainnya melakukan pendekatan keluarga seperti melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang tepat agar dana yang dipinjam dapat kembali dan harus sesuai yang diisi dalam akad dan tidak melanggar sesuai akad yang sudah disepakati. Dilakukan ke Pak Ibu Solihah? Iya, dilakukan Ibu. Terus Ibu Solihah bersedia tidak? Bersedia, karena yang pertama kan kalau berdampak seperti itu ya uangnya tidak digunakan untuk usaha, ibunya juga angsurannya jadi macet seperti itu. Terus dilakukan selama 14 hari dan ibunya ada progres seperti itu. Berapa bulan sih untuk pelunasan dengan pembiayaan 4 juta itu? 1 tahun, 1 tahun. 25 kali angsuran. Ini per 2 minggu sekali Bu angsurannya. Terus upaya yang lain? Upaya yang lain, petugas melakukan kunjungan kepada nasabah dan meminta nasabah untuk jika notanya kurang ya Ibu seperti itu, atau harusnya 4 juta, ini 3 juta, kepada nasabah meminta nasabah untuk merinci kembali pembelian barang dari supplier dan harus sesuai yang diisi dalam akad gitu. Uangnya kemana yang ditanya, ini dipakai ini, nah ibunya harus ada dulu uang itu baru dibelanjakan lagi sesuai akad seperti itu. Hasil kesimpulan saudara? Hasil kesimpulannya itu menurut saya akad murabah itu harus, tetapi jangan sampai saudara lihat yang saudara tulis di bab 4 dilaksanakan tidak kan, kalau kesimpulan itu menjawab yang pertama ya, kesimpulan yang pertama gitu kan, yang kedua dan selanjutnya gimana? Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad murabah itu belum sepenuhnya menggunakan akad murabah dalam transaksi pembiayaan kepada nasabah, akan tetapi menggunakan akad wakalah, di mana dalam prakteknya terdapat wakalah mewakilkan atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pemasok atau penjual. Kendala yang timbul itu nasabah tidak membelanjakan dana tersebut sesuai dengan yang diisi dalam akad. Nasabah tidak seluruhnya menggunakan pembiayaan tersebut untuk usaha. Terus relasi pembelian barang kurang dari jumlah pembiayaan yang diterima. Barang atau objek murabah tidak ditulis secara rinci dalam akad, sebelumnya sudah dilakukan perincian untuk apa saja pembelian ini, tetapi kenyataannya nasabah hanya memberikan nota atau kwitansi hanya 1 objek saja. Upayanya, petugas melakukan kunjungan kepada nasabah dan memonitoring usaha kepada nasabah sampai pembiayaan tersebut telah digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan jumlah yang telah tertera dalam akad. Melakukan pendekatan keluarga seperti melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang tepat agar dana yang dipinjam dapat kembali dan harus sesuai yang diisi dalam akad, tidak melanggar sesuai akad yang telah disepakati.
petugas melakukan kunjungan kepada nasabah dan meminta nasabah untuk merinci pembelian barang dari supplier atau harus sesuai yang diisi dalam akad, harus mengembalikan uang pembiayaan pencairan yang telah diterima beserta margin yang telah disepakati. Ini kan tadi seharusnya Bang melakukan akad mulbahah, ini wakala. Apa saran saudara? Saran saya seharusnya Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya untuk kedepannya dalam membelanjakan barang tidak diwakilkan kepada nasabah, karena apabila diwakilkan seperti itu tujuan kita tidak akan terrealisasi seperti itu. Tujuan perusahaan bank. Iya. Terus saran kedua apa? Seharusnya Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya lebih tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C gitu. Dalam analisis kelayakan calon anggota pembiayaan sehingga dapat dilakukan hal tersebut dan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah gitu. Dalam surveinya harus lebih teliti gitu. Karena dalam survei kadang ada yang bohong gitu Bu gitu. Bisa nggak dari awal dia bohong gitu? Kadang suka ketebak, kadang enggak gitu. Kadang ada yang usahanya orang lain gitu. Kalau tahu usahanya pakai orang lain dikasih nggak? Enggak Bu. Enggak. Jadi ada referensi lagi gitu dari tetangga sebagainya. Masuk aja juga. Suka Bu. Saya bagian lapangannya. Amat lamun modern dulur namanya. Oke. Ini hasil karya tulis saudara gitu ya. Setidaknya harus memberikan kontribusi kan gitu. Apalagi di tempat saudara kerja. Saudara sanggup nggak memberikan 1 eksemplar untuk perbaikan? Harus sanggup. Ya, yang namanya karya tulis itu harus memberikan kontribusi gitu kan, setidaknya bank BTPN Syariah itu ya harus tadi gitu kan, melaksanakan akad yang memang sesuai dengan aturan gitu ya. Terus pihak lapangan juga jangan dari mah saudara, ini mah teman, jangan mau kelabui gitu ya. Terima kasih. Mengapa? Ini skripsi ada berapa bab nih? Ada 4 bab. Bab 1 apa? Bab 1 itu pendahuluan Pak. Terus bab 2-nya tinjauan pustaka. Bab 3-nya itu penelitian dan pembahasan. Bab 4-nya kesimpulan dan saran. Metode penelitiannya menggunakan apa? Metode penelitiannya itu menggunakan deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran dengan secara objektif. Jadi kesimpulannya seperti apa nih? Sesuai nggak ini penelitian deskriptif analitis dengan skripsi yang Anda susun ini? Sesuai Bapak. Di mana kesesuaiannya? Karena menjawab permasalahan yang sedang dihadapi itu yang menjadi permasalahan saya. Yang kedua, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran dengan secara objektif. Di mana kesesuaiannya? Kesesuaiannya itu murabahah itu kan akan prinsip jual beli, artinya ada barang yang dibeli oleh bank dan dijual kepada nasabah. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata bank tidak memberikan barang gitu Pak. Itu bertentangan dengan pasal 19. Bertentangan dengan pasal 19. Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang berbunyi kegiatan usaha bank umum syariah meliputi penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BTPN syariah itu swasta negeri sih? Swasta Bapak. Swasta. Iya. Nah, ini masuk dalam lingkup pengawasan OJK nggak? Lingkup OJK Bapak. OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan. Nah,
Di situ ada nggak peran OJK untuk mengawasi secara kontinu, secara berkala gitu? Kalau dari kan ada dari syariahnya Bapak gitu, itu juga yang apa namanya iya mengawasinya gitu. Jadi kalau ada pembelian barang atau nota yang tidak sesuai itu yang berapa bulan sekali? Berapa? 6 bulan sekali Bapak. Dipandang cukup atau tidak? Dipandang cukup. Cukup. 6 bulan. 6 bulan. OJK mana ini? Kalau OJK-nya jarang sih Pak gitu. Jarang. Iya, tapi paling Kan perwakilan OJK di Tasik juga ada ya? Iya, tapi kalau untuk langsung terjun ke lapangannya enggak gitu. Paling sama QE Pak gitu. Ada pihak dari QE-nya. QE mana? Dari BTPN syariahnya. Itu kan internal ya. Iya. Kalau OJK kan eksternal. Iya. Itu disarankan aja itu. OJK juga harus berperan ya. Negara sudah membentuk lembaga itu, disaran ditambahkan aja bahwa OJK berperan, harus berperan penuh. Apalagi sudah ada perwakilan di QE-nya dari pusatnya langsung. Iya. Iya itu internal. Itu kan Iya, OJK itu kan eksternalnya gitu. Justru lembaga yang namanya juga otoritas jasa keuangan ya. Itu harus berperan penuh itu. Jadi OJK untuk berperan maksimal atau gimana? Tadi 6 bulan sekali itu dari OJK apa dari QE? Dari QE Pak. Iya, dari OJK-nya kapan? Enggak sih Pak. Enggak. Dari Oh. OJK-nya. Nah, itu kan udah dibayar negara itu. Gaji naga gede gitu. Tapi kalau dari pusat syariah itu pernah gitu. Alumni UGM nih kalau mana? Ya, itu masukin tuh. Iya, Di saran ya. OJK tuh. OJK ya udah di tiap perwakilan daerah juga ada gitu. Kenapa? Kok deket kan rentang kendalinya ke Tasik, di Tasik. Ini di Tasik kan ya? Sukarame ya? Sukaramenya Singaparna. Gitu. Dekat kan nggak harus dari Jakarta tapi ya OJK di daerah, di perwakilan daerah. Nih ada beberapa ini kayak BAMUI itu apa BAMUI? BAMUI. Pendaftaran BAMUI, sidang BAMUI halaman 44 misalnya. Pembuatan surat gugatan ke BAMUI. Oh itu kalau ini Pak cedera janji gitu. Penyelesaian Prestasi. Iya, pembiayaan bermasalah. Tapi untuk BAMUI itu apa? Halaman 44. BAMUI pembuatan surat gugatan ke BMUI Pak. BAMUI apa itu? Ya, berita acara Majelis Ulama Indonesia atau gimana kan gitu kan? Nah itu cerita kamu main tulis aja nih. Metode penyelesaian, komite pembiayaan misalnya. Komite pembiayaan itu di mana itu? Komite penyelesaiannya langsung ke pengadilan Pak. Ini metode penyelesaiannya diantaranya pembuatan usulan penyelesaian ke komite pembiayaan. Komite pembiayaan itu apakah sifatnya di BTPN Syariah sendiri atau di luar BTPN Syariah? Di BTPN Syariahnya sendiri. Dibentuk oleh BTPN Syariah? Enggak sih Pak, kalau untuk pembiayaan bermasalah itu lebih ke reschedule seperti itu. Reschedule itu kan internal ya? Iya. Kalau untuk kasusnya itu Komite pembiayaan itu yang maksud itu siapa ini? Ini dari mana sumbernya ini? Metode penyelesaianmu. Pengajuan gugatan ke BAMUI, sidang BAMUI paling lama 6 bulan. Putusan BAMUI, keputusan oleh BAMUI yang akan didaftarkan ke di pengadilan negeri untuk mendapatkan pengesahan sehingga akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Pendaftaran putusan BAMUI ke pengadilan negeri. Ini gimana nih? Ini dari mana sumbernya ini? ini dari halaman BTPN Syariahnya Bapak. Apa gimana nih penjelasannya nih? Komite pembiayaan. Kalau berdasarkan ini berarti sudah banyak mekanisme, metode-metode penyelesaian ketika ada persoalan-persoalan ya dalam pelaksanaan. Ini kalau ada persoalan seperti ini gitu.
tapi masalahnya itu masih ringan yang bisa dihadapi gitu Pak. Nah, saya mau minta penjelasan ini mengenai komite pembiayaan. BAMUI itu apa? Ya. Coba nanti dijelaskan saja. BAMUI itu paling tidak ada singkatannya kayak apa gitu ya. Baik Pak. Sehingga ini skripsi ini kan nanti dibaca halayak rame nih. Ya, dibaca oleh semua orang yang berkepentingan misalnya. Ini udah menjadi karya ilmiah yang sifatnya publis gitu ya. Nanti ini dimasukkan dalam repositori karya ilmiah mahasiswa juga ini nanti. Nanti dijelaskan ini apa maksud dari BAMUI, komite pembiayaan itu siapa, ya. HEJP misalnya halaman 45, tahap selanjutnya adalah melakukan lelang dengan penyelesaian secara cash ataupun jaminan tersebut dibeli oleh bank. HEJP, harga eceran apa ini? Ya, sehingga pembaca itu mengerti, tahu maksudnya seperti apa ya, komite pembiayaan seperti apa. Ya. Selanjutnya, nah ini dalam daftar pustaka ya. Dalam daftar pustaka ini kita menggunakan memang ke mazhab ke barat ya, ini kan penulisan Abdul Aziz Muhammad Azam Abdul Rahman, sebenarnya nggak ada masalah sih, sebenarnya nggak ada masalah. Mau dari Hendy Budiaman jadi Hendy Budiaman nggak apa-apa, Hendra Sukarman misalnya nggak apa-apa, kesananya juga Hendra Sukarman. Tapi kita menggunakan mazhab yang berbeda, yaitu dibalik ya, karena memang itu filosofinya bahwa nama belakang itu dianggap nama kebesaran. Hendy Budiaman Hendy, Hendra Sukarman Hendra, gitu ya. Ini juga ada yang tidak konsisten. Huda Komarul Huda, saya kira ini namanya yang berapa tuh, yang Yogyakarta Teras Pik Muhamalah ya. Nah, jadi konsisten aja dibalik di nama belakangnya yang di depan. Nanti disusun secara alfabetis ya. Ai Yulianingsih Ai ya. Hendy Budiaman Hendy, tapi sesuai dengan abjad alfabetis. Jadi Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Rahman Azam berarti Azam misalnya ya. Abdul Aziz Muhammad sini. Adrian Sutedi Adrian. Berarti S. Adrian Sutedi berarti ada di bawah berarti. S di Sutedi ya. Itu ya, iya. Saya kira cukup. Oke. Ini tentang implementasi akad. Yang dimaksud dengan implementasi apa? Penerapan Bapak. Kalau akadnya? Akadnya itu dalam prakteknya. Ya, apa ya pengertian akad itu? Oh, akad itu adalah apa sih? Karena akad itu perjanjian antara dua belah pihak Bapak. Satu orang atau lebih. Akad. Coba lihat nantinya dimasukkan juga. Ini Bu. Karena di sini tidak ada terminologi akad gitu kan. Nah, maksudnya ini akan karena penting itu kan, bahwa dalam setiap kegiatan terjadinya peralihan, jadi peralihan ataupun ya dalam kehidupan akad itu selalu ada gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan akad itu adalah penyerahan dari kreditur ke debitur, itu akad. Nah, akadnya karena akad dalam perjanjian ini adalah murabahah gitu kan, maka murabahahnya ada, akadnya juga harus gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan itu dalam penyerahan ketika akad, apakah langsung atau tidak dengan konsumen? Langsung. Iya. Yang melakukan akadnya dari pihak perbankannya siapa? Petugasnya CO. CO-nya apa? CO itu nama? Community officer. Community officer. Bagian lapangannya. Itu langsung memberikannya gitu kan, uangnya. Langsung. Oke. Dalam akad itu kan yang disebut akad itu harus muqtaranan bifilihi, karena kita membicarakan tentang syariat Islam ya. Muqtaranan bifilihi itu artinya serta merta. Ketika adanya akad, uangnya diserahkan, jaminan juga
serahkan berdasarkan hasil penelitian atau survei dari siapa nasabahnya disurvei gitu kan. Pantas enggak dikasih murabahah sebesar tadi 4 juta misalnya ya berdasarkan hasil penelitian saudari. Nah, dari itu diserahkannya langsung nggak atau misalnya ada tenggang waktu? Langsung Bapak. Jadi survei dulu, setelah survei 2 minggu setelahnya langsung pencairan seperti itu Bapak. Langsung dengan akad. Nah, ini kan kalau standar yang dipakai oleh BTPN Syariah ini apa pakainya sampai 4 juta itu? Yang pertama usahanya ada gitu. Yang kedua ibunya ya untuk usaha. Bukan. Ini kan kita membicarakan tentang murabahah. Jadi uang yang diberikan itu setara dengan apa itu? Atau emas atau apa? Oh, tidak Bapak. Jadi di BTPN Syariah itu tidak ada anggunan apapun Bapak. Jadi, Bukan anggunan. 4 juta. Ini kan murabahah apa murakahah gitu kan. Murabahah musyarakah gitu kan. Berdasarkan hasil musyawarah. Standar lah gitu kan. Kan musyarakah itu sebenarnya sederhana. Sarwa lah gitu kan, jangan cuma bahasanya aja gitu kan, ke Yaman-Yamanan Arab-Araban gitu kan. Ya kan gitu. Dengan musyarakah bermusyawarah. Standarnya. Jadi gini. Standarnya biasanya kan emas atau perak atau apa? Oh, enggak ada sih Pak kalau untuk surveian itu untuk nasabah awal atau pertama ya dikasihnya 2 sampai 5 juta itu untuk usaha apa. Nah, nanti kata si ibunya kalau untuk usaha sembako gitu. Nah, dirinci mau beli apa aja gitu, disurvei harga belinya. Nah, dari sana margin yang didapatnya gitu. Oh, gitu. Jadi langsung dengan barang yang akan dibeli oleh si konsumen gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ada di belakang Bapak lampiran akadnya. oh, akadnya. Lampirannya seperti ini. Jadi itu Pak. Hasil penelitian ini sebetulnya fotonya jangan foto ini, jangan foto selfie. Di foto orang gitu. Ini foto selfie. Saya gagal fokus dengan yang di belakangnya masalahnya. Yang depannya nggak masalah. Nah, menurut Anda prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha menurut Anda bagus atau tidak atau seperti apa penilaian Anda? Menurut saya bagus sih Bapak gitu. Ya alasannya apa? Alasannya karena itu prinsip keadilannya, pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak dan nasabah, jadi terbuka seperti itu. Terus prinsip kemitraan Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank kependudukannya sama dengan sederajat dengan mitra usaha. Jadi kalau nabung di BTPN itu nggak ada potongan apapun, seperti itu. Terus prinsip keterbukaan melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara keseimbangan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dan data kualitas manajemen bank. Nah, ya cukup lah. Saya tambahan ini nanya lagi lah. Halaman 49 coba.